Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustadzuna Sayyidil Imam Sadiduddin Syairoji rahimahullah. Amin. Ta'ala yaqul qala ma syaihuna rahimahullah. Amin. Man arada ayyakuna ibnahu aliman yabtagi ayyura'iya ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yut'imahum wa yu'azzimahum wa yut'iyahum say'an wa illam yakun ibnahu aliman yakunu hafiduhu aliman. Hebat nih, keren. Ada seorang wali besar pada masanya, ya, al-ustadz. Ustadz kan pakai sembarangan ya. Padahal ustadz khusus wali besar. Wali besar itu ustadz. Imam al-Ustadz al-Habib al-Haddad. Itu karangan. Sekarang ustadz MC jadi dipanggil ustadz. Bisa tahlil dipanggil ustadz. Ustadz itu orang alim. Ustadz itu bukan kata main-mainan. Ya, MC biasa jadi MC, doa tahlil dipanggil ustadz. Suatu santangan yang sangat berat. Ya, lebih berat daripada profesor S2, S3. Ya, Ustadz Syekh Al-Imam Sadiduddin Waliullah Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairoji rahimahullah ta'ala. Amin. Berkata Masyaihi rahimahullah daripada gurunya, man aroda ayyakuna ibnahu aliman. Kata beliau, man barang siapa aroda, dia mengharapkan ayyakuna ibnahu, anaknya aliman, dia berharap anaknya menjadi orang alim. Beliau, bagaimana caranya? Ayyabtagi ayyura ghuraba minal fuqaha. Itu sebaiknya seorang itu menjaga dirinya daripada seorang yang belajar atau orang ahli fikih atau santri, seorang yang menuntut ilmu. Jaga dirinya tuh. Makanya luar biasanya ketika jalanan-jalanan yang orang jalan tadi dilewatin pada orang nuntut ilmu, lewat rumahnya tuh, jalanan kita lewat rumah orang tuh, itu kanan kiri rumahnya ada sana kanan kiri tuh, yang kita lewat rumahnya kanan kiri, Allah ampuni dosanya tuh. Kenapa? Seorang yang menuntut ilmu, dia itu mendapat keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat doain dia sampai dia pulang kembali. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabul ilmi qabla khatwah abun minallah. Ya, siapa orang nuntut ilmu sebelum dia melangkah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunin dosanya. Bikulli khatwah mi'atun hasanah. Allah jadikan setiap langkahnya 100 kebaikan, setiap langkahnya 100 kebaikan sampai dia pulang kembali. Sampai begitu luar biasanya nuntut ilmu. Dia lewat rumahnya, makanya kata Al-Imam Sadiduddin Syairoji rahimahullah, kata beliau, kalau anak kita ini nanti punya anak, nanti nikah, anak ini jadi orang, pengen jadi orang alim, gampang caranya, kata beliau. Ayyabtagi ayyura ghuraba minal fuqaha. Jaga seorang yang ngaji, seorang santri, seorang yang menuntut ilmu, inti jaga. Jangan kata pape dia, hormatin dia. Wa yukrimahum wa yut'imahum. Tuh. Orang nuntut ilmu dia lewatnya dia hormati. Iya, lewat rumahnya dia seneng. Makanya orang-orang dulu luar biasa. Seneng jalanannya dilewatin mau orang nuntut ilmu. Ya, orang sekarang udah nggak ada. Santai aja orang nuntut ilmu. Malah dibilang berisik, lu main hadroh. Ya, anjing buduk, ya kan luar biasa. Orang-orang dulu luar biasa. Makanya kata Al-Imam Sadiduddin Syairoji, ketika seorang nuntut ilmu dia lewat, wa yukrimahum, muliakan dia. Kenapa? Dia seorang yang tadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tadi dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ahli langit, ahli bumi, sampai binatang yang dalam bumi yang berada doain dia. Nah, tadi orang yang muliain tadi itu dapat tuh kemuliaannya. Paham? Makanya sampai luar biasanya kata Rasulullah SAW, orang untuk ilmu dia lewat rumahnya, jalanannya dia lewat, tuh diampunin dosanya. Padahal orang tadi nggak nuntut ilmu.
Karena keciptaan ada seorang yang dia dapat ridhonya Allah Ta'ala, ridhonya malaikat, yang orang tadi doain para ahli langit, ahli bumi, kena kecipretan tuh. Kalau jalanan udah nggak dilewatin orang yang menuntut ilmu, ya pasti jalanan itu sial. Jalanan itu sial. Ini tuh, wayut imahum. Oh, makanya orang-orang tua dulu hebat. Ada yang nuntut ilmu nih, emak-emak orang-orang dulu tuh luar biasa. Makanya orang-orang dulu anaknya soleh dan soleha, alim anaknya, gampang belajarnya, soleh banget, seneng banget. Jadi ketika orang nuntut ilmu tuh, emak-emak orang dulu tuh masakin tuh, ada orang ngaji dibikin makanan, dia seneng banget. Wayut imahum, dibikinin makanan, dia pengen anaknya jadi anak yang soleh, dia pengen jadi anak-anak yang solehah, dia pengen dikasih makan. Orang yang nuntut ilmu dibikin teh, dibikin gorengan, kadang malam Jumat dibikin nasi uduk, dibikin nasi ulam. Jadi untuk orang yang menuntut ilmu, subhanallah. Orang-orang dulu hebat, orang-orang dulu. Makanya orang dulu hidupnya berkah. Ya, kerjanya jarang kerja, tidurnya aja udah. Dagang pulang, Johor udah pulang. Tanahnya luas-luas. Tanahnya hektaran. Orang sekarang tinggal ngabisin ya tanah orang-orang dahulu. Orang luas, kenapa tahu keberkahan? Karena kita hidup di dunia cuma cari keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala lewat lantaran para wali-wali Allah taala. Salah satu dalam kitab Ta'lim wal Muta'alim, Sayyidil Imam Sadiduddin Syairoji rahimahullah alaih. Subhanallah. Begok makanan tuh emak orang dulu, mau kemana ente? Mau ngaji, mak nitip ya, buat di sono. Tuh kan subhanallah. Orang sekarang nggak mana, lewat aja, biasa aja. Ya, makanya dikatakan tadi kullu nafsin ja'iqatul maut wa nabluhum wasarron wal khairun fitnah. Ya, setiap orang pasti mati semuanya. Nanti tuh dia akan dicoba dengan segala. Lihat orang yang baik, dia nggak mau ada kekuatan baik. Ini ya, dilihat orang yang baik, ya Allah nggak kepengen. Makanya ahli kubur ya dia berucap, dia berkata ya, kata dalam Al-Quran, laula akhartani ya Allah ila ajalin qarib. Ya Allah bangunin aneh sebentar ya Allah, aneh pengen buat baik. Dulu aneh dengar ada majelis taklim atau di masjid pada orang ngaji, aneh nggak ada tertarik, aneh nggak bawain makanan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman wala takun muta'aliman wala takun sami'an wala takun muhibban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau orang alim. Nggak bisa jadi orang alim, jadilah engkau orang yang belajar. Nggak bisa jadi orang yang belajar, jadilah engkau pendengar. Nggak bisa jadi orang pendengar, jadi orang cinta. Ini yang cinta itu. Wayut imahum, dibawain makan, itu mau kemana? Mau ngaji. Nih mak nih punya makanan nih, dibawa pengajian nih, enak makanan nih. Mak disiapin dari pagi. Tuh, besok malam Jumat itu kemari, mak bikinin nasi uduk. Ini orang hebat nih, tuh ahli surga tuh. Tuh ahli surga kayak gitu tuh. Sekarang udah nggak ada, udah jarang. Udah terhipnotis sama duniawi, udah takut susah. Paham ente? Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan? Wa yut'imahum, dikasih makan tuh orang mau ngaji nih, mak nitip nih, ini minuman nih. Sekarang nggak ada. Wa yu'azzimahum, diagungin. Wa yu'azzimahum, diagungin. Ya, setelah itu diagungin. Siapa yang diagungin? Gurunya diagungin. Wa yu'tiyahum say'an, terus diberiin tuh gurunya, ini buat guru inti ya. Tuh subhanallah, ini buat guru inti. Sekarang ya orang-orang nggak tahu apa-apa. Ya ketika di medsos tuh orang ngasih ulama, ya dibilang ulamanya tukang mintain duit, ya kan, ngasih ulama ini kan ngasih duit, makanya lo cari ilmu. Makanya Nabi Allah Sulaiman Sayyidina Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Allah suruh pilih, ya Sayyidina Sulaiman, inti pilih, inti mau dunia atau mau ilmu? Dipilih ilmu. Dapat dunia dan seisinya. Dapat.
dapat dunia dan sisinya. Antara keterangannya dari bawah nih. Dapat dunia dan sisinya, dipilih ilmu. Gitu ya. Oh, ilmu itu luar biasa. Itu dikasih itu, makanya wahyu orang-orang dahulu, orang-orang sekarang dia hadiah sama gurunya. Dia hadiah sama gurunya. Harapannya apaan? Ibnahu aliman. Dia punya anak nanti jadi orang alim, jangan salah nanti. Wa yutiyahum say'an. Dia punya anak jadi orang wa illam yakun ibnahu aliman yakunu hafiduhu aliman. Gak anaknya alim, pasti cucunya alim. Ini luar biasanya. Ini diajarkan cara bagaimana menjadi orang alim. Ya dulu dari orang-orang dulu, dari mulai Betawi sampai Madura. Orang Madura dulu tuh setiap rumah tuh ada minuman. Setiap rumah ada minuman Madura dulu. Oh jarak ke Syekhonil Bangkalan, apalagi santri, apalagi ustadz, dihargain banget. Kayak dulu di Betawi, ya namanya ustadz santri dihargain banget, karena dia tahu. Orang-orang dulu ilmunya sedikit, tapi berkahnya luar biasa. Orang-orang sekarang ilmunya banyak, tapi nggak ada berkah. Cuman sholat tepat waktu, tapi nggak ada ilmu. Apa kata Allah, kata Rasulullah SAW, al-abidun adullah, walau kana abidan. Seorang ibadah, ahli ibadah, musuhnya Allah Ta'ala, walaupun dia beribadah. Kok bisa? Apa kata dia? Yang penting kan gue sholat tanpa tuntunan. Yang penting kan gue puasa tanpa tuntunan. Paham? Itu dia musuhnya Allah Ta'ala. Yang dibilang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 ahli ibadah pulang ke rahmatullah, nggak bawa pengaruh. Tapi seorang alim yang satu di pulang ke rahmatullah, siapa lagi yang ngajar ya? Dulu enak, ada yang ngajar. Sekarang nggak ada yang ngajar ngaji. Sepi nih kampung, gelap nih kampung, ya kan? Gitu. Tuh, gitu ya. Jadi salah satunya itu diajarkan oleh Ali Sayyidil Imam Waliullah Sayyidil Imam Sadiduddin Syaraji rahimahullah. Itu cara menjadi anak kita menjadi orang alim atau inti menjadi orang alim. Itu caranya salah satunya. Wa min tawqiril muallimin. Wa min tawqiri mu'alimi alla yamsi amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabdil bil kalami indahu illa bi isni wa la yuksaru kalamu inda illa bi isni wa la yas'alu syai'an inda malatihi wa yura waqtu wa la yatbahul bab abal yasiru hatta yakhruzu. Diajarkan lagi sama beliau, pengen jadi orang alim, pengen alim anak kita, ya, pengen alim diri kita, caranya bagaimana? Wa min tawqiril muallim. Agungin, muliain orang yang ngajarin kita. Agungin, muliain para orang-orang alim. Allah yamsiyah amamahu. Jangan lewat, jangan jalan di depan orang alim. Artinya mantatin orang alim. Enggak boleh mantatin. Di belakang. Wala yajlisa makanahu. Jangan duduk di tempat kebiasaannya orang alim. Tempat ngaji jangan. Ini tempat duduknya orang alim misalnya. Jangan. Wala yabtadi'a bi kalamin indahu illa bi isni. Jangan awalin ngomong ame orang alim illa bi iznihi, kecuali dapat izin daripada orang alim. Paham? Ya kayak di pondok pesantren aneh Jawa Timur tuh begitu. Kalau kita soane, kalau kita ke rumah kiai nih, rumah kiai udah nggak ketok pintu, duduk aja. Duduk, ya mata duduk, muka kepala nunduk, diem. Nungguin tuh gurunya keluar. Gitu, nungguin gurunya keluar, kita nggak salam, duduk aja. Bisa di luar, duduknya di luar. Ya, di gerbang duduknya. Kadang-kadang sejam atau 2 jam baru. Uji kesabaran kita, 2 jam baru keluar. Aduh, ada apa ya? Ini Kiai. Tuh. Ya, kalau diawali ngomong baru. Jangan mengawali ngomong sama orang alim, ini tata rahmani. Ya, kita diajak ngomong baru kita jawab. Nggak ngomong kita jangan ngomong illa bi isni, kecuali dengan izin. Wala yuksaru kalaman, nggak boleh memperbanyak kalam indahu illa bi isni. Ya, nggak boleh memperbanyak kalam di hadapan orang yang ngajarin kita atau orang alim. Illa, kecuali bi isnihi, dapat izinnya daripada orang alim.
Wala yas'alhu say'an inda malatihi. Ya, jangan bertanya sesuatu yang membosankan. Paham? Sesuatu yang membosankan. Ente baru kemarin tanya lagi, baru tanya lagi, baru tanya lagi. Jangan. Ya, guru. Ya, baru duduk berapa sih? Gitu. Baru duduk berapa sih? Baru duduk. Dilupa. Ya, lupa terus lupaan. Nah, kebanyakan dulu kalau bulan-bulan korban makan peler kambing, jadi sering lupa bel ayam berutu jadi gampang lupa. Kalau bagian yang jorok-jorok jangan sering makan ya. Cuma bagian-bagian yang jorok-jorok tuh jangan sering makan. Kemaluan binatang jangan sering makan ya. Nanti buat kita lupa. Tuh, jadi kita lupa. Gitu ya. Kemaluan binatang karena di situ keluarnya apa? Ya, kotoran daripada air seni. Gitu ya. Itu jangan sering makan. Nah, kadang-kadang itu berebutan. Oh, peler kambing mana? Gue peler kambing. Kadang-kadang itu berebutan gitu. Jangan tuh gampang lupa. Emang dulu sering makan aneh rasanya enak kayak hati kan. Itu peler kambing gitu. Ya, gimana ya perjahit ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, wala yas'alu sayan inda malatihi. Jangan bertanya kepada guru pada sesuatu yang membosankan. Tanya lagi. Tanyain tuh mulu, paham itu? Jangan. Wa yura'iyal waqta. Ya, jaga waktu me guru. Jaga waktu me guru. Me guru mau orang alim bodoh. Jaga waktu. Jangan kelamaan. Wis jam 2 jam. 3 jam, 4 jam, 5 jam baru. Sejam itu kurang. Gua keenakan gurunya enak. Datang nggak bawa apa? Baru ya, baru nggak bawa apa? Sebentar aja. Minta redonya. Minta redonya. Ya kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhtullah min suhtuhi suyud. Redallah biradi suyud. Kebencian Allah letaknya ame guru. Redonya Allah letaknya ame guru. Kita salah sama orang tua. Salah kita 10 sama orang tua. Orang tua nggak punya simpenan 1000 maaf buat kita. Kita salah sama orang tua 10 salah kita sama orang tua. Ya, orang tua punya maaf 1000 maaf buat anaknya. Tapi sama guru 1 salah susah. Dia mau belajar ke wali mana, mau minta ke wali mana juga nggak akan bisa. Paham ini? Main guru gak? Salah udah. Mau ke wali mana, mau ke mana nggak sampai. Kenapa ya? Karena kabelnya putus. Nggak ada lampunya. Paham ini? Gitu ya? Wala yadukol baba. Jangan kita bertamu ke rumah guru, ke rumah orang alim, kita ketok-ketok pintunya. Assalamualaikum. Diketok-ketok pintunya. Nggak boleh. Diketok-ketok pintunya. Waalaikum. Ustaz, ada di rumah, Ustaz. Wah. Nggak boleh. Ya, wala yadikul babah. Nggak boleh getok-ketok dia punya pintu dia diam aja udah. Kita harus yakin dalam kitab Taisir Kholaq kan dijelaskan. Inti harus yakin, ya wali itu guru inti itu wali buat inti. Paham? Pasti dia punya dengar, pasti dia punya hati nyambung inti. Oh datang tuh, ada Aki tuh datang. Ya, padahal gurunya lagi oke, lagi buang air. Aki datang tuh. Keluar, ya, bikinin kopi. Dia tahu kan. Hanya berdua tuh Aki sama Jojo. Punya rasa guru. Paham? Makanya orang-orang dulu ketika dia punya masalah dia nggak kemana-mana, di rumah guru ngajinya. Ya, dia minta pecahin masalah, dia minta doa. Ya kan? Orang sekarang udah ke wali-wali, gurunya dilewatin. Girang banget wali-wali, gurunya dilewatin. Nggak nyambung, guru dulu. Yang kenalkan wali guru. Paham? Yang kenalkan wali, ente bisa kenal wali, ente bisa alif-alifan, ente bisa baca Al-Quran guru ente. Lalu guru ente dapat redok, baru nyambung tema wali tadi itu aromahnya.
kemuliaannya nyambung. Paham ya? Itu ya. Bal yasiru hatta yakhruju. Ya, sabar aja. Jangan ketok-ketok pintu, tok. Waalaikum Kiai. Waalaikum Kiai. Ini enggak boleh. Bal yasiru hatta yakhruja. Sabar, tungguin sampai tuh guru keluar. Tat. Baik. Tuh, enggak boleh nih. Tuh. Jangan mentang-mentang so akrab. Sampai guru, mentang gurunya akrab sama dia. Jangan. Tot. Enggak dibatuk-batuk dah. Dibatuk-batuk. Enggak boleh. Paham itu? Enggak boleh. Tapi pasti kita yakin, hakul yakin guru kita wali, pasti guru kita ketika kita sabar, dia keluar nanti. Paham ya? Walhasil annahu yatlibu ridho. Ya, barulah hasil tadi seorang tadi mendapat redho daripada guru. Wa yasnibu syakhatahu, jauhkan diri kita daripada kebencian guru. Wa yamtasilu amruhu, ya apa yang diperintahin ikutin, fi ghairi maksiatillah, selain maksiat daripada Allah Subhanahu. Apa yang guru perintahin ikutin, jalanin. Wala ta'ata li makhlukin, enggak ada taat untuk makhluk fi maksiatil khalqi, dalam kemaksiatan makhluk. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asharan nasi man yuzhibad dinahu di dunya ghairihi. Oh, ya Rasulullah ini. Sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia meninggalkan agamanya karena dunianya. Sejelek-jelek manusia, seburuk-buruknya manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yudhibud dinahu li dunya ghairihi. Dia meninggalkan agamanya karena dunianya. Sampai mati dia enggak pernah nuntut ilmu. Padahal kewajiban menuntut ilmu hukumnya wajib, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya menuntut ilmu muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu nggak boleh. Makanya kata orang, yang penting kan gue sholat. Itulah musuh-musuhnya Allah Ta'ala berbicara. Yang dia nggak pernah sadar menjadi musuhnya Allah Ta'ala. Yang ditunduk tak pernah, yang dia sholat tiap hari nggak pernah punya rasa, nggak pernah berdosa, tak pernah berubah sifat dan perilakunya, tak pernah berubah. Itu ketika menuntut ilmu, dia akan punya hati, dia akan sadar diri bahwa dia seorang hamba. Yang cepat atau lambat dia akan pulang ke rahmatullah, akan mempertanggungjawabkannya apa yang diperbuat selama di dunia. Ya, makanya cukup kata Rasulullah, al-maut mau'izatul mu'minin. Cukuplah kematian untuk nasihat orang-orang mukmin. Ya, yang mana kematian semua itu pasti. Al-mautul haq, kematian itu hak. Kalau dibilang hak, ya kan? Kita benar-benar menjadi seorang hamba. Bagaimana sholat kita punya rasa? Gampang caranya. Menuntut ilmu, ya, biar kita mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar rasa lagi kita punya, ya, bahwasanya kita seorang hamba. Yang kata Rasulullah SAW, man arafa nafsahu bahwa robbahu. Siapa orang mau kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal dirinya. Suruh apa yang Allah Ta'ala? Menuntut ilmu. Ya, saya tahu pandangan ilmu, baru lakukan apa yang Allah perintahkan. Gitu kan? Tuh sejelek-jeleknya manusia, yang seorang tadi kata Rasulullah, inna asharon nasi man yuzhibad dinahu di dunyahu ghairihi. Ya, seburuk-buruk manusia, sejelek-jeleknya manusia, dia meninggalkan, ya, agamanya, ya, dia meninggalkan menuntut ilmu agamanya karena dunianya, wa ghairihi, atau selainnya. Wa min tauqiri wa tauqiri auladi wa may yata'allaqu bihi. Siapa orang yang dia memuliakan anak-anak daripada guru, wa may yata'allaqu bihi, dia ada hubungannya dengan guru, ada hubungannya dengan orang alim. Ini nuntut ilmu, biar ilmu barokah, biar ilmu manfaat, biar anak menjadi orang alim. Tuh semuanya daripada wali besar Sidil Imam Sadiduddin As-Sayroji rahimahullah. Semoga berkah, manfaat kita bisa jalanin. Al-Fatihah.